Di tahun 2024 ada yang kepikiran gak nih buat beli Google Pixel? Oke, di video kali ini gue bakal gibahin varian Pixel lagi, khususnya especially varian 4A-nya nih. Nah, lo bisa lihat di sebelah kiri yang warna hitam itu adalah Google Pixel 4A, di sebelah kanan yang warna putih itu adalah Google Pixel 4A varian 5G. Dan harganya di tahun 2024, kedua handphone ini sangat-sangat ngajakin ribut banget ya. Kayak nanggung banget gitu perbedaan harganya. Nah, kalau kita lihat dari sisi fisik ya, ini beda jauh banget ya. Ukuran Pixel 4A itu nggak segede Pixel 4A varian 5G. Udah nggak ada lagi tuh embel-embel 4A yang XL-XLan. Adanya langsung ke 5G. Kalau lo mau yang 5G, ambil yang ukuran gede ya kan. Sekarang tuh kayak gimana gitu ya kan. Tapi kalau digibahin, ini kayaknya seru banget nih. Oke, kita langsung mainkan untuk spesifikasinya. Kalau untuk spesifikasi lo bisa lihat ya. Google Pixel 4A, Google Pixel 4A 5G, lo bisa lihat dari segi ukuran aja, dimensi itu udah gede. Baterainya lebih gede, layarnya lebih gede, dan perbedaan yang paling signifikan kameranya ada dua untuk yang varian 5G-nya. Nah, kita kalau lihat di sisi spesifikasi, beratnya beda nih. Yang varian 5G itu 171 gram, sedangkan yang 4A biasa yang non 5G itu cuman 140-an gram beratnya. Jadi dari sisi dimensi bobot itu beda jauh banget. Pakai banget. Nah, jadi kalau lo mau yang varian gede, ya lo mau nggak mau udah 5G punya, udah super 5G. Tapi kalau lo mau yang 5G, lo nggak bisa yang kecil, mau nggak mau varian yang gede. Ini gue bicarain varian 4 ya, varian 4A-an. Nah, kalau kita lihat dari spesifikasinya, basicnya, ini yang 4 non 5G itu udah start base-nya itu dari Android 10, sedangkan yang 5G dari Android 11 dan bisa di-upgrade sampai mentok di 14. Sedangkan yang 4A di 13. Ya, gue nggak ngurus lah masalah software. Kedua handphone ini gue pakai itu sebenarnya enak-enak aja, hampir tidak berasa perbedaannya. Nah, di sini yang mencolok sekali, yang varian 5G-nya dilengkapi dengan sensor kamera tambahan itu lensa lebar. Oke. Kalau lo nanya ke gue spesifik ya, gue lebih suka handphone mana? Gue pilih sebenarnya Pixel 4A yang non 5G. Kenapa? Karena ukurannya kecil, compact, dan mengingatkan gue akan iPhone SE ya. Jadi gue tuh lebih suka handphone compact. Gue nggak tahu ya lo setuju apa nggak sama gue. Tapi, but the problem is, kenapa gitu Google nggak bikin kalau yang varian kecilnya itu kameranya juga dua gitu, juga 5G juga. Kalau lo mau yang ada lensa lebar tuh lo harus yang varian gede gitu ya kan. Udah ngikut Apple juga nih varian lawasnya ya kan. Tapi by the way, ini kedua handphone ini lahir di tahun 2020. Lo nggak bisa bilang handphone ini lawas-lawas amat ya kan. Meskipun anjir nggak berasa ya, udah tahun 2024 aja ya kan. 1, 2, 3, 4 gitu. Oke, kalau ngomongin soal build quality, kita ambil contoh dari varian lebih jadul lagi, varian 3A aja. Itu tuh handphone enak banget dan berasa banget rasa flagshipnya meskipun terala-ala ya. Tapi yang gue rasakan itu sih, kalau kita beli handphone Android kekinian harga 1 juta 2 juta, itu ampas banget build materialnya itu kayak gimana gitu. Tapi gue nggak bisa nyalain brandnya juga ya, namanya juga HP murah ya kan. Oke, kalau ngomongin soal lensa, sebanyak apa sih harus lu butuhin? Enggak. Lu jangan ngomongin lensa. Google ya, Pixel ya, lu dikasih satu lensa sebiji kayak gini aja, ini serem banget cuy. Serem banget, pakai banget. Jadi gue nggak bisa bilang Pixel 4A yang non 5G itu jelek, karena satu lensa juga bagus, tapi lebih-lebih kalau pixelnya itu lensanya ada dua, satu lensa lebar, satu lensa biasa. Ini ada lensa lebarnya. Mati sudah, udah mati udah. Lu mau bandingin sama Android harga 2 juta 3 juta, lewat. Lu mau bandingin sama Android yang kameranya ngikut-ngikut iPhone yang ada boba-boba gitu, lewat boy, lewat, percaya dia sama gue. Kalau buat jepret, bah Google tuh nggak bisa dianggap sepele, orang sepele lah ya kan. Kalau lu bandingkan dengan Android baru yang harga 2 juta 3 juta, gua berani taruhan sama lu ya. Lu mau foto mode malam, portrait mode ya kan, foto biasa aja gitu yang BB aja, itu ini udah kelewat. Bahkan kalau lu mau bandingin Pixel yang harga 1 juta 2 juta yang lagi gue bicarain ini, lu tuh harus bandinginnya sama iPhone yang harga 5 jutaan up. Percaya dia sama gue, untuk menyamakan kualitas hasil jepretan dari si Pixel ini. Jadi gini loh, kalau lu masih belum mampu beli iPhone yang harga 5 juta, 6 juta ya, karena lu pengen ngincer banget kameranya, lu maunya iPhone yang harga segitu tuh, optionalnya tuh ya si Pixel ini. Karena dengan budget 1 juta 2 juta, lu tuh bisa ngerasakan sensasi yang kameranya setara bagusnya dengan iPhone harga 5 juta ke atas. Nah,
Jadi buat lo di luaran sana yang butuh banget kamera HP ya, HP tapi kameranya bagus, Pixel itu udah nggak main-main. Pixel nggak main-main. Tapi gue bicara kamera belakang ya. Kalau lu hobinya selfie ya, atau lu cowok hobi selfie kayak ngondoy gitu, ya Pixel ini masih kurang recommended lah. Banyak Android lain yang kamera selfie-nya lebih expert. Tapi kalau lu butuh kamera belakang, mau varian 3A, 4A yang kayak lagi gue pegang ini sokin lah. Itu hasil jepretannya tuh sangar parah. Oke, ngomongin yang varian 4A, ini ukurannya tuh nggak jauh beda banget sama si Pixel 3A. Jadi kalau lu di luaran sana yang lagi pakai Pixel seri lawas, contohnya kayak Pixel 3A, lu upgrade ke 4A, lu nggak bakal butuh yang namanya tuh adaptasi. Dimensinya mirip-mirip, tapi layar Pixel 4A itu jauh lebih besar daripada si Pixel 3A. Ya dikit lah, beda tipis lah. Karena kalau kita lihat si Pixel 3A ini masih pakai dagu yang tebal-tebal di atas dan bawah. Jadi kalau lu upgrade dari Pixel 3A ke 4A itu berasa upgrade sih. Berasa upgrade karena desainnya tuh beda banget siluetnya. Nggak kayak si Ipong yang dari iPhone 13 Pro ke 14 Pro mirip ya kan. Apalagi dari 14 Pro ke 15 Pro mirip parah, cuma dikasih titanium ya kan. Mau apa kasih titanium? Mau balapan apa ya? Ya, fix dihujat ya gue. Oke, kalau ngomongin dimensi, nah ini nih, ini nggak selera semua orang. Apa kebalik ya? Yang varian kecil tuh nggak selera semua orang, entahlah. Tapi kalau nanya ke gue nggak terlalu suka dimensi yang ada di Pixel 4A varian 5G nih. Entah kenapa gue lebih suka Pixel 4A karena lebih mudah dibawa kemana-mana. Tapi ya ini menurut opini pribadi ya, mungkin. Karena gue nge-review Pixel ini buat opini gue, itu sebagai handphone kedua gue. Bukan handphone daily driver gue, tapi secondary handphone. Makanya gue butuh handphone yang gak terlalu ribet dibawa kemana-mana. That's why pilihan gue Pixel 4A aja. Karena kalau ukuran handphone kedua gue gede, HP utama gue juga udah berat, kayaknya kayak gimana gitu bawanya ya kan. Nah, jadi kalau lo tanya ke gue mana yang paling worth it, kalau lo tanya ke gue lebih nyaman pakai Pixel 4A yang non 5G. Tapi kalau lo butuh baterai yang besar, layar yang besar, kameranya butuh yang lebih gila, yang lebih overkill, ambil aja lah Pixel 4A yang varian 5G. Tapi kalau kita lihat ya, dari ukuran sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana bedanya. Cuman ketika kita pegang baru berasa. Pixel 4A varian 5G itu kelewat lebar untuk dipakai dengan satu tangan. Nggak tahu sih kalau jari lo tuh panjang banget gitu ya kan. Itu beda cerita lah. Tapi kalau jari normal, ukuran normal, saran gue ambil aja Pixel yang gak gede-gede amat lah. Karena jujur pakai handphone Pixel ini buat ngetik-ngetik, apalagi di ukuran yang normal size-nya, bukannya varian XL-XL-an, itu enak banget. Layar tuh nyaman banget. Pakai satu tangan tuh enak banget. Jadi kalau lo nanya ke gue, kesimpulannya gue pilih Pixel 4A. Tapi gue bisa kasih option tambahan. Kalau lo butuh fungsi, lo butuh baterai yang lebih jos, ambil aja yang varian 5G.